Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Sonia Melani, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi blockchain. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu nggak sih apa itu teknologi blockchain? Kalau belum tahu, mari kita belajar bareng-bareng apa itu teknologi blockchain. Blockchain merupakan teknologi yang menjadi tulang punggungnya cryptocurrency. Jadi, kalau ngomongin cryptocurrency itu nggak bakal lepas dari ngomongin teknologi yang namanya blockchain. Makanya, blockchain adalah salah satu hal yang penting yang perlu dipahami dalam dunia kripto. Jadi, apa itu blockchain? Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan pencatatan transaksi dan informasi secara digital dalam bentuk blok data yang dihubungkan menggunakan kriptografi. Setiap blok data berisi informasi transaksi dan disambungkan secara kronologis dengan blok sebelumnya membentuk rantai atau chain. Nah, fitur utama dari blockchain adalah desentralisasi, di mana data tidak disimpan di satu server pusat, melainkan didistribusikan di banyak komputer yang saling terhubung, dikenal sebagai node. Hal ini membuat sistem blockchain sangat tahan terhadap manipulasi dan kegagalan sistem. Karena setiap transaksi harus divalidasi oleh jaringan melalui proses yang disebut konsensus. Dan setelah disahkan, informasi tersebut tidak bisa diubah atau dihapus. Nah, teman-teman, blockchain banyak dikenal sebagai teknologi di balik mata uang kripto seperti Bitcoin. Namun, penggunaannya juga meluas ke berbagai sektor lain seperti logistik, kesehatan, dan pemerintahan karena kemampuan transparansi, keamanan, dan efisiennya. Nah, ada dua jenis blockchain ya teman-teman. Yang pertama, private blockchain, dan yang kedua, public blockchain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, saya akan jelaskan satu persatu ya. Private blockchain yaitu di mana yang bisa akses datanya itu cuma satu pihak aja, dan dia juga bisa mengendalikan semuanya. Lalu ada konsorsium yang dimana cuma ada beberapa pihak yang bisa mengendalikannya. Public blockchain termasuk akses yang terbuka untuk semua orang dan juga transparan di dunia kripto sendiri. Blockchain yang digunakan adalah tipe blockchain yang publik, makanya orang-orang selalu bilang kalau cryptocurrency itu transparan. Yang selanjutnya ada fitur pada sistem blockchain. Yang pertama, validation atau konsensus. Terdapat banyak algoritma konsensus yang biasa digunakan untuk melakukan validasi blok sebelum masuk ke dalam rangkaian chain. Beberapa contoh algoritma tersebut adalah Proof of Elapsed Time, Proof of Stake atau POS, Proof of Capacity, Proof of Work atau POW, dan lain-lain. Yang kedua, immutable atau kekal. Sekali sebuah blok ditambahkan ke dalam rangkaian blockchain, maka mustahil untuk bisa melakukan perubahan atau modifikasi ataupun menghapus blok tersebut. Hal ini karena blok tersebut terhubung dengan blok sebelumnya dan sesudahnya. Perubahan kecil pada sebuah blok atau baik itu modifikasi ataupun penghapusan blok akan mengakibatkan perubahan pada semua blok yang ada di dalam rangkaian, dan hal ini mustahil untuk dilakukan. Yang ketiga, replicate atau peer-to-peer network. Blockchain menggunakan jaringan terdistribusi yang biasa disebut dengan public ledger atau buku besar publik. Pada sistem ini, setiap node atau peserta memiliki salinan identik dari setiap transaksi yang terjadi dalam jaringan blockchain. Yang keempat, transparansi. Setiap transaksi yang terjadi bisa dilihat oleh semua orang yang ada di dalam sistem, dan semua peserta tersebut bisa tahu tentang siapa yang melakukan tindakan apa pada saat itu juga. Yang kelima, secure. Sistem blockchain tidak memiliki otoritas pusat, yang berarti data disimpan di banyak komputer secara identik. Untuk melakukan peretasan, seorang peretas harus melakukan peretasan pada setiap node di setiap jaringan dalam satu waktu yang bersamaan. Dan hal ini mustahil untuk dilakukan, dan jikapun dilakukan akan membutuhkan biaya yang sangat mahal, dan itu pun belum tentu akan berhasil. Yang keenam, smart contract. Kontrak pintar ini merupakan piece of code atau kode perjanjian antara dua orang dalam jaringan blockchain yang berisi syarat dan ketentuan khusus. Transaksi hanya akan terjadi ketika syarat dan ketentuan khusus atau specific terms and condition ini bertemu di antara dua node tanpa melibatkan adanya intervensi dari pihak ketiga. Hal ini bisa terjadi karena seluruh proses dari kontrak pintar ini dilakukan secara otomatis dalam sistem blockchain.
Nah, itu tadi pengertian tentang konsep teknologi blockchain. Untuk selanjutnya, kelompok kami akan memberikan contoh salah satu perusahaan yang menggunakan sistem blockchain, yaitu PT Indodax Nasional Indonesia. Indodax menggunakan teknologi blockchain untuk transaksi pada cryptocurrency. Kemudian, permohonan transaksi yang diminta akan disiarkan ke jaringan peer-to-peer yang terdiri dari komputer yang dikenal sebagai node. Node dalam jaringan blockchain akan melakukan validasi transaksi dengan mengacu pada protokol blockchain yang digunakan. Setelah transaksi diterima oleh jaringan, transaksi tersebut harus divalidasi oleh jaringan. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan jaringan blockchain. Validasi node bisa berupa proses validasi yang ditentukan oleh protokol blockchain yang digunakan seperti validasi transaksi, kontrak, dan catatan kejadian. Setelah transaksi divalidasi, transaksi akan ditambahkan ke dalam blok data. Blok data terdiri dari transaksi yang sudah divalidasi dan ditambahkan ke dalam jaringan blockchain. Setelah blok data ditambahkan ke dalam jaringan, blok data tersebut akan digabungkan dengan blok data yang sudah ada dalam jaringan. Blok data yang sudah digabungkan ini disebut sebagai rantai blok atau blockchain. Setelah blok data ditambahkan ke dalam jaringan dan digabungkan dengan blok data yang sudah ada, transaksi akan selesai dan dicatat dalam jaringan blockchain. Transaksi yang sudah selesai ini tidak dapat diubah lagi dan dapat diakses oleh semua node dalam jaringan blockchain. Teman-teman, transaksi yang dilakukan dalam jaringan blockchain semuanya akan tercatat di dalam buku besar yang akan didistribusikan ke semua node dalam jaringan. Hal inilah yang membuat data transaksi bisa diakses oleh siapa saja yang terhubung ke dalam jaringan tersebut. Keamanan blockchain menggunakan teknologi kriptografi yang membuat data transaksi yang dicatat pada jaringan tidak bisa diubah maupun dihapus. Sistem yang didesentralisasi juga membuat jaringan lebih sulit untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Teknologi blockchain tidak memerlukan pihak ketiga dalam proses transaksinya. Ini membuat jaringan lebih efisien dan memberikan kontrol lebih besar kepada penggunanya. Dengan tidak memerlukan pihak ketiga, teknologi blockchain membuat proses transaksi lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah. Semua data transaksi yang ada pada blockchain tidak bisa diubah dan dihapus. Hal inilah yang menjamin integritas data yang disimpan di dalamnya. Perkembangan dan masa depan blockchain Image artikel Basic Learning Content Academy Teknologi Blockchain. Dalam beberapa tahun terakhir, blockchain telah mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini karena banyak perusahaan dan industri seperti logistik, energi, dan supply chain yang sudah mulai mengevaluasi potensi dari teknologi ini. Selain itu, sejumlah perusahaan besar sudah mulai mengembangkan proyek blockchain mereka sendiri dan beberapa di antaranya bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengevaluasi potensi dari teknologi blockchain. Teknologi blockchain di masa depan diharapkan dapat terus berkembang dan memungkinkan pengaplikasian yang lebih luas di berbagai bidang industri. Perkembangan blockchain yang diharapkan seperti peningkatan efisiensi serta transparansi dalam proses bisnis, peningkatan keamanan, dan privasi dalam bertransaksi. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan blockchain. Pada aset digital atau aset kripto yang bisa kamu beli di Indodax, blockchain digunakan sebagai teknologi dasar untuk menyimpan serta memverifikasi transaksi. Semua transaksi yang dilakukan dalam jaringan blockchain akan ditambahkan ke dalam blok dan diteruskan ke jaringan. Setelah transaksi diterima, maka transaksi akan dianggap valid dan ditambahkan ke dalam blockchain. Supply chain adalah aktivitas yang terlibat dalam pembuatan dan pengiriman produk. Blockchain dalam supply chain dapat digunakan untuk mencatat setiap transaksi seperti pemasok bahan baku, proses produksi, pengiriman dan penjualan. Penggunaan blockchain membuat proses supply chain menjadi lebih transparan dan efisien. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang menghubungkan perangkat fisik dengan internet dengan menghubungkan chip dan konektivitas internet pada perangkat tersebut, sehingga bisa menerima dan mengirim data dari internet loh. Blockchain dalam IoT digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh perangkat IoT sehingga memungkinkan untuk mengontrol perangkat, menjamin integritas, dan menjamin privasi pengguna. Dalam identitas digital, blockchain memungkinkan untuk menyimpan identitas serta
autentikasi saat melakukan transaksi online. Selain itu, blockchain juga berguna untuk meningkatkan privasi dan keamanan data karena blockchain yang terdistribusi membuat data sulit diubah atau dihapus oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi teman-teman, kesimpulan mengenai teknologi blockchain yaitu blockchain merupakan teknologi yang memungkinkan sistem terdistribusi untuk mencatat dan menyimpan data. Blockchain berawal pada tahun 1991 di mana seorang ilmuwan komputer mengajukan gagasan tentang penggunaan teknologi kriptografi. Sebagai teknologi, blockchain memiliki berbagai keunggulan seperti transparansi, keamanan, desentralisasi, efisiensi, dan immutability. Itu tadi penjelasan mengenai teknologi blockchain. Gimana teman-teman? Sekarang kalian udah paham kan? Nah, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you!